Halo teman-teman, balik lagi di Dundi Channel. Kali ini saya ingin mencoba membuatkan video untuk teman-teman yang merasa kebingungan ya. Mungkin ini bukan jawaban pasti, tapi mungkin saja ini bisa membantu teman-teman sekalian memecahkan kebingungan teman-teman mengenai beberapa pertanyaan yang banyak masuk ke inbox, kolom komentar di Facebook, YouTube, ataupun sosial media saya yang lain. Jadi inti dari pertanyaannya adalah, jika sidik jari tidak terbaca namun tetap bisa ikut tes, apakah nanti ke depannya itu bisa menimbulkan masalah jika lulus? Maksudnya di Koreanya mungkin bisa menimbulkan masalah atau enggak, karena saat tes sidik jarinya sulit terbaca ya. Kebetulan waktu saya tes juga ada satu orang teman, kalau tidak salah itu perempuan, dia berkali-kali di sidik jarinya dicoba ditempelkan ke alat scannya, itu nggak kebaca-baca ya. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi setahu saya sih tetap bisa ikut tes juga. Jadi saya mungkin lumayan paham dengan apa yang dimaksudkan oleh teman yang bertanya ini ya. Lalu pertanyaan keduanya mengenai buta warna kalau salah satu gimana. Nah di sini sebenarnya cukup mengganggu saya ya pertanyaan bagaimana jika buta warnanya salah satu, sedangkan di video kemarin saya sudah jelaskan jika dari tes skill IPS Topik 2020 yang paling berpengaruh adalah buta warnanya ya. Terus bagaimana jika seseorang merasa tidak buta warna tapi dinyatakan buta warna, terus ujiannya gagal atau tidak lulus, apakah bisa komplain ya? Ini ada pertanyaan kayak gini nih masuk ke komentar saya. Oke, langsung saja saya coba jelaskan. Jadi terus terang, beberapa pertanyaan ini cukup mengganggu saya karena saya ingin membantu tapi saya tidak bisa memberikan jawaban pastinya, sehingga saya mencoba untuk bertanya atau mencari sumber informasi ya. Saya coba memberikan pesan atau inbox ke program G2G Korea. Biasanya saya kalau inbox ke situ ditanggapi, cepat direspon, tapi kemarin alhamdulillah belum direspon. Lalu saya coba inbox lagi ke Indonesia IPS Center HRD Korea. Alhamdulillah setelah saya inbox ke situ, ya mungkin saya kurang sopan juga karena inboxnya waktu sahur ya, itu ditanggapinya waktu siangnya alhamdulillah, tapi di hari yang sama itu diberikan jawaban semacam ini ya, akan saya tunjukkan. Nah di sini saya tanyakan apa yang menjadi keresahan teman-teman ya, itu pada hari Selasa minggu ini jam 3.12 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Admin, mohon maaf bolehkah saya bertanya sesuatu? Langsung dibalas oleh pesan otomatis ya, annyeonghaseyo, jika memiliki pertanyaan ajukan dengan jelas dan sertakan nomor telepon yang dapat dihubungi. Mohon menunggu sampai petugas kami dapat melayani Anda. Anda juga bisa menelpon kami di 021-791-86012 atau 791-86014. Emailnya indonesia.ips@gmail.com. Ini adalah pesan otomatis ya. Lalu saya lemparkan pertanyaannya. 1. Jika sidik jari tidak terbaca namun tetap bisa mengikuti tes, apakah kedepannya tidak akan terjadi masalah ya? Itu pertanyaannya. Yang kedua saya lemparkan pertanyaan, bagaimana jika seseorang tidak buta warna lalu dinyatakan buta warna saat ujian skill test, apakah dapat dilakukan komplain? Mohon maaf mengganggu, mohon dijawab, terima kasih banyak. Lalu dijawab, 1. Sidik jari yang dimaksudkan sidik jari yang terekam di BP2MI, tidak ada hubungannya dengan kami sebenarnya, itu hanya untuk mencocokkan data saja. Yang kedua, hasil ujian tidak dapat diganggu gugat mengikuti ujian, artinya setuju dengan ketentuan yang ditetapkan. Hasil ujian juga tidak pernah menyatakan buta warna atau tidak. Yang jelas jika salah menjawab beberapa pertanyaan terkait tes buta warna maka dinyatakan tidak lolos. Lalu saya balas, baik, terima kasih atas jawabannya, semoga Bapak atau Ibu admin sehat selalu, murah rezeki, amin, selamat siang. Dari jawaban ini bisa kita simpulkan jika sidik jari bermasalah atau tidak terbaca dan teman-teman tetap bisa mengikuti tes ya, kemungkinan itu
kalau dilihat dari jawaban ini tidak masalah ya, untuk kedepannya tidak terlalu bermasalah. Karena di sini katanya hanya untuk mencocokkan data saja. Jadi kemungkinan sidik jari itu hanya untuk memberikan perlindungan agar peserta itu tidak dapat digantikan oleh orang lain ya, atau menjadi joki. Jadi mungkin supaya pesertanya itu benar-benar valid peserta yang akan mengikuti ya. Jadi lebih aman jika menggunakan sistem pengamanan sidik jari. Lalu yang kedua, mengenai hasil ujian ya, tidak dapat diganggu gugat. Jadi teman-teman, hasil ujian itu sudah ditentukan oleh HRD Korea Pusat ya. Jadi siapa saja yang dapat lulus dan yang tidak, itu tidak bisa diganggu gugat. Mengikuti ujian artinya setuju dengan ketentuan yang ditetapkan. Berarti mau nggak mau kita harus setuju dengan itu, walaupun kita merasa mungkin tidak buta warna ya. Kita merasa tidak buta warna, tapi jika hasilnya dinyatakan buta warna atau tidak memenuhi syarat ya, kita tidak bisa lolos dan kita tidak bisa komplain ya. Nah, di sini juga ada lanjutannya. Hasil ujian juga tidak pernah menyatakan buta warna atau tidak ya. Jadi di dalam hasil ujian itu tidak pernah menyatakan buta warna atau tidak. Yang jelas, jika salah menjawab beberapa pertanyaan terkait tes buta warna, maka dinyatakan tidak lolos. Jadi kalau dari pertanyaan, kalau salah satu bagaimana? Kalau salah satu mungkin ya masih bisa lolos, karena di sini tertulis jika salah beberapa, berarti kan lebih dari satu. Ini hanya kesimpulan saja, bisa saja salah, bisa juga benar ya. Tapi saya rasa seperti itu. Jika mengenai sidik jari mungkin kedepannya tidak terlalu bermasalah ya, karena itu hanya berfungsi untuk mencocokkan data saja bagi peserta ujian jika benar orang tersebut yang akan mengikuti ujian. Itu menurut saya. Lalu yang keduanya, mengenai buta warna, jika salah satu bagaimana? Mungkin masih bisa lolos ya, karena di sini tertera jika salah menjawab beberapa ya, berarti lebih dari satu. Lalu mengenai hasil ujian apakah bisa dikomplain, di sini sudah ditulis ya, hasil ujian tidak dapat diganggu gugat. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya tidak buta warna, harusnya saya lolos, itu tidak bisa ya. Hasilnya itu ya sudah, itu keluarnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, ini bukan jawaban pasti karena saya juga belum tahu jawabannya harusnya seperti apa. Tapi dari jawaban Indonesia IPS Center HRD Korea ini bisa sedikit kita simpulkan ya. Semoga saja dapat mencerahkan dan semoga saja bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Saya Dundi. Dadah.